Tiga, dua, satu. Tetap aman di rumah, Pak, jaga kesehatan ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat datang di video pembelajaran dasar pemrograman. Saya Hendriana. Saya Indira. Hari ini kita akan membahas mengenai seleksi kondisi. Namun sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah Pak Henry sehat, baik, tetap aman di rumah, Pak. Gimana Ya, Pak Henry, Pak? Alhamdulillah sehat juga. Semoga teman-teman di rumah juga tetap dalam keadaan kondisi sehat semua ya. Amin. Amin ya robbal Tentunya kita harus alamin. selalu jaga kesehatan ya, Pak ya. Iya betul sekali. Supaya tetap dan selalu siap untuk menambah ilmu lagi setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seleksi kondisi untuk struktur tunggal dan struktur ganda ya, Bu Ira ya. Mungkin Ya, untuk betul. selanjutnya kita akan langsung pada materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ira. Oke, terima kasih Pak Henry. Kita langsung mulai ke materinya saja. Let's go. Oke, kita masuk ke materi pertama mengenai seleksi kondisi. Jadi masuk dulu ke definisi ya. Seleksi kondisi itu digunakan saat program harus memilih satu statement. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalami kondisi di mana kita mendapat pilihan A atau B, atau misalnya pilihannya lebih dari dua, A atau B atau C atau dan lain sebagainya, banyak pilihan. Di sini ada ilustrasi seorang mahasiswa, dia ini mau berangkat ke kampus. Nah, ketika dia sampai di persimpangan, dia ini harus memilih satu, apakah belok ke kiri atau belok ke kanan. Tentu saja pilihannya adalah pilihan yang menyelesaikan masalahnya. Masalah dia adalah mau ke kampus. Yang mana di sini mahasiswa yang sampai ke kampus apakah belok ke kiri atau belok ke kanan. Kalau dilihat dari ilustrasi ini, belok ke kanan adalah jalan yang tepat untuk mahasiswa datang ke kampus. Sedangkan kalau misalnya belok ke kiri, ini salah ya, maksudnya forbidden misalnya. Nah, itu adalah definisi secara singkat mengenai seleksi kondisi. Nah, dalam pemrograman, seleksi kondisi itu bisa dihadapkan dengan tiga struktur. Ada struktur satu kondisi, struktur kondisi ganda, dan struktur majemuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur satu kondisi. Kita lihat struktur kondisi, notasinya adalah if, kondisi, dan pernyataan, kemudian and if. Nah, dalam secara flowchart, jadi kondisi ini hanya dilihat ketika kondisinya bernilai true. Sedangkan kalau false dia langsung exit gitu ya. Jadi ini hanya menyeleksi kondisi tunggal. Jadi misalnya tadi dihadapkan satu masalah, satu kondisi. Kalau misalnya dia true, maka dia masuk ke pernyataan. Tapi kalau misalnya dia false, dia langsung exit program. Bisa dipahami ya? Saya ulangi, jadi untuk struktur satu kondisi ini digunakan untuk menyeleksi kondisi tunggal dan bisa dilakukan apabila kondisinya bernilai true atau bernilai benar. Kalau misalnya salah, dia langsung exit program. Sini kita ada contoh. Pada flowchart ini dia mau membuat cetak bilangan. Jadi mulai, kemudian ada input bilangan. Nah, bilangan ini masuk ke kondisi apakah bilangannya lebih dari sama dengan 0. Kalau misalnya dia true, maka dicetak. Kalau misalnya salah, maka exit. Secara pseudocode kita lihat di sebelah sini. Mulai, kemudian input nilai. Kalau misalnya dilihat secara pemrograman ya, nilai itu tipe datanya berarti misalnya integer.
Kemudian cek apakah bilangannya lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Apabila iya, maka cetak bilangan. Berarti di sini kondisinya adalah si program ini akan mencetak bilangan apabila bilangan yang diinputkan adalah lebih dari 0. Sedangkan apabila bilangan yang diinputkan adalah kurang dari 0, maka dia akan langsung selesai atau exit program. Bisa dipahami ya? Ini program secara pseudocode dan ini secara flowchart. Kita lihat kode C++ nya adalah seperti ini. If kondisi mulainya, statement mulai adalah kurung kurawal, kemudian statement dan tutup kurung kurawal. Jadi if ini dia merupakan satu fungsi dalam program. Jadi ketika dia selesai if, maka harus ditutup lagi statementnya. Bisa dikatakan kondisi if ini berada di dalam program utama. Kita lihat ke slide sebelumnya. Ini. Di sini pseudocode-nya adalah if kondisi then pernyataan end if. Maksud end if ini adalah dia bukan end program, melainkan dia end dari kondisi. Gitu. Jadi kalau kita lihat contohnya, di sini ada program utama ya, integer main, kemudian tadi input bilangan, kemudian kita mau menginputkan bilangan, maka kita tampilkan di layar input nilai. Kemudian kita input bilangannya, variabelnya harus sama dengan yang kita deklarasikan. Nah, di sini ada if bilangan lebih besar sama dengan 60, maka lulus. Kalau misalnya tidak, maka langsung exit gitu. Nah, di sini ada if kurung kurawal, ada juga kurung kurawal pada program utama. Nah, if ini seperti suatu fungsi. Jadi ketika kita membuat fungsi if di sini, maka harus dikasih buka kurawal, kemudian ditutup kurung kurawalnya. Itu bukan kurung kurawal yang di luar, tapi kurung kurawal yang di dalam if ini. Kita coba ke codingnya ya. Di sini kita buat new file misalnya. Integer main ini adalah ini mulai dan selesai. Tanda kurung kurawal ini kan tanda mulai dan selesai untuk program utama. Kemudian kita tadi akan input bilangan, kita deklarasikan dulu, misalnya integer bilangan. Kemudian apa yang dilakukan, misalnya tadi kita minta dulu di input bilangan, inputkan bilangan. Apa yang diminta, misalnya yang tadi ya, yang lulus, if bilangan lebih besar sama dengan 60. Nah, sedangkan yang kurung kurawal ini itu adalah kurung kurawal untuk pernyataan if saja, bukan pernyataan secara keseluruhan. Misalnya Anda lulus. Ya, selesai. Kita kasih hidupnya ya. Jangan lupa di save. If tunggal, save as type nya plus, kemudian kita save. Coba kita running.
Nah, di sini inputkan bilangan. Misalnya saya inputkan nilainya adalah 70. Maka Anda lulus. Karena dia true. Kemudian kita coba lagi, kalau misalnya saya inputkan nilainya 40, maka dia langsung keluar. Karena di sini tidak ada statement apabila pernyataan kalau misalnya dia kurang dari 60. Itu akan dijelaskan di struktur ganda. Cukup sekian untuk struktur kondisi tunggal. Jadi struktur kondisi tunggal ini yang penting kita memahami notasinya, notasi dari if itu. Next. Notasi untuk struktur kondisi itu adalah if kondisi, kemudian kurung kurawal, di dalam kurung kurawal itu terdapat statement ya. Untuk kondisi ganda itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, kita masuk pada seleksi kondisi dengan jenis kondisi ganda. Struktur kondisi ganda digunakan untuk menyeleksi kondisi dengan banyak pernyataan. Nah, misalnya pernyataan 1 akan dikerjakan bila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, jika kondisi salah, maka yang akan dijalankan ialah pernyataan kedua. Perhatikan flowchart di samping. Nah, di sini ada suatu kondisi. Kondisi akan dijalankan jika dia bernilai true atau benar, maka dia akan menjalankan pernyataan pertama. Sebaliknya, jika bernilai salah, dia akan menuju ke pernyataan kedua. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian format untuk penulisannya bagaimana? Format penulisannya bisa kita lihat di bagian bawah. Nah, ini di bagian sini if kondisinya apa, kemudian then pernyataan 1 ini jika bernilai benar. Nah, sedangkan gimana kalau kondisinya tidak sesuai atau salah kondisinya? Maka jika kondisinya salah, dia akan langsung lempar ke else. Dia akan pindah ke else, kemudian dia akan mengeksekusi pernyataan kedua. Ini pernyataan yang salah. Kemudian jangan lupa and if untuk penutupnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan contohkan pada latihan. Pada flowchart di samping kanan terdapat suatu flowchart dengan inputan berupa nilai. Kemudian di sini ada kondisi di mana nilainya lebih besar atau sama dengan 60. Jika nilainya lebih besar 60 berarti kan dia bernilai benar. Jadi dia di sini kalau misalnya selain dari lebih besar 60 berarti salah. Ini yang salahnya akan masuk pada pernyataan yang kedua. Ini pernyataan 1, ini pernyataan 2. Jika nilainya itu lebih besar sama dengan 60 berarti dia masuk ke benar, maka dia akan menghasilkan satu outputan berupa tulisan mahasiswa lulus misalnya. Sedangkan untuk yang kedua, jika nilainya salah atau tidak sesuai dengan kondisinya, maka akan masuk ke pernyataan 2 dengan suatu tampilan atau keluaran berupa tulisan mahasiswa tidak lulus. Nah, ini untuk satu programnya. Nah, contohnya ini untuk flowchartnya. Untuk mengeceknya. Nah, kemudian untuk penulisannya sesuai dengan format penulisan pada C++, jika kondisinya berarti di sini lebih besar daripada 60, maka dia akan menghasilkan keluaran berupa lulus. Sedangkan jika tidak sesuai dengan kondisi lebih besar sama dengan 60, maka akan langsung pada pernyataan kedua, yaitu tidak lulus. Ini untuk pemrogramannya akan lebih jelas. Kita akan melakukan pengkodingannya menggunakan editor C++. Baik, kita lanjut ke editor C++. Sekarang kita sudah tampil pada editor C++ menggunakan code block. Kita akan mempraktikkan seleksi kondisi ganda untuk mengeluarkan tadi nilainya itu kalau misalnya lebih besar dari 60 itu maka
akan mengeluarkan satu output berupa lulus, sedangkan kalau misalnya lebih kecil dari 60 maka tidak lulus. Baik, kita mulai. Kita tuliskan dulu include IOStream. Ini jangan lupa juga untuk struktur dari C++ ya. Untuk penulisannya bagian mana saja dulu yang pertama ditulis, using namespace, kemudian std, kemudian ini untuk main menunya, untuk main aplikasinya, enter main. Nah, ini bentuk atau standar dari C++. Kita coba running. Ini di running ya, seperti ini, kosong ya, berarti ini udah betul formatnya ya. Kemudian yang pertama kita masukkan dulu inputan berupa bilangan kan ya, jangan lupa kita inisialisasi dulu bilangan yang nilainya, berarti kan kita integer nilai, kemudian input nilai menggunakan di sini saya tulis aja inisialisasi nilai, kemudian sekarang di sini input nilai. Input nilai kita menggunakan cout input nilai, seperti ini kan ya. Kemudian in, berarti yang diinputkan tuh berupa variabel nilai, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada proses kan, prosesnya berupa seleksi kondisi ganda. Seleksi kondisi. Kita coba dulu ya, kita running. Ternyata di sini input nilai. Ini baru masukkan input nilai aja 90 misalnya, contoh itu ya. Berarti sampai sini kita udah dalam track yang benar ya. Sekarang untuk seleksi kondisinya. Seleksi kondisinya itu ialah if, kemudian kondisi kan, kondisinya apa? Kondisinya itu jika nilainya bernilai lebih besar atau sampai 60. Di sini kan kondisi, kemudian kalau salah statement yang pertama atau pernyataan yang pertama, kalau salah dia akan masuk pada, jangan lupa ketikan else, dia akan masuk pada pernyataan kedua, seperti ini. Ini bentuk dasar dari if-nya. Nah, sekarang kondisinya berarti kan jika nilainya lebih besar sama dengan 60, maka kita akan mengeluarkan suatu nilai lulus misalnya. Berarti cout, ini saya kadang suka salah, cout berarti lulus, mahasiswa lulus, seperti itu. Jangan lupa n dan titik koma, ini pernyataan pertama, yang kedua ini pernyataan yang kedua. Nah ini yang betulnya di sini, jika betul true, yang ini jika salah. Nah, jika salah maka kita akan tulis cout mahasiswa tidak lulus, seperti itu. Nah ini untuk contoh pengkodingannya. Kita mulai dicoba running ya. Coba running aplikasinya. Input nilai, kita coba masukkan input nilainya 50. Apa akan terjadi secara logis? Nilai 50, maka hasil yang ditampilkan itu mahasiswa tidak lulus ya. Ini betul ya, mahasiswa tidak lulus. Kemudian jika
Ini kita enter lagi, kita running lagi. Gimana caranya kalau misalnya nilainya 60, karena kondisinya lebih besar dari sama dengan 60, berarti dia harusnya lulus ya, mahasiswa lulus. Nah ini contoh coding melakukan seleksi kondisi ganda. Silahkan teman-teman untuk mencobanya. Terima kasih, kita lanjut pada materi selanjutnya.